Shalom, permisa Tabura, Injil di mana saja berada. Kembali lagi dengan kami dalam program di saat ini. Bagian firman Tuhan yang akan saya renungkan secara bersama-sama terambil dari kitab Perjanjian Baru, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, Kolose pasal 4 ayat yang ke-12. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami membilang terima kasih kepadamu ya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami dan Roh Kudus yang senantiasa ada bagi kehidupan kami di hari ini, besok dan seterusnya. Di saat ini Bapa, kembali lagi kami ada dalam program penginjilan lewat Tabura Injil. Bagian firman Tuhan akan kami baca dan kami renungkan bersama yang telah terambil dari kitab Kolose pasal 4 ayat yang ke-12. Untuk itu ya Bapa, lewat Roh-Mu yang kudus penuhi setiap kami, baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan, di mana saja mereka berada, supaya bagian firman ini ada dan tinggal dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Dan firman ini menjadi penuntun dalam setiap jalan-jalan kehidupan. Ini kami ya Bapa, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Amin. Pembacaan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, Kolose pasal 4 ayat yang ke-12 dengan perikop pembacaan penutup dan salam. Ayat yang ke-12, salam dari Epafras kepada kamu, hai seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doa untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Demikianlah jauh bagian pembacaan firman Tuhan. Permisa Tabura Injil di mana saja berada, dari bagian pembacaan firman yang telah dibacakan tadi, dari kitab Kolose pasal 4 ayat yang ke-12, dari bagian ini mau memberi penjelasan kepada kita semua bahwa bagian ini pada zaman Rasul Paulus, kota Kolose sebagian penduduknya adalah orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, dan orang asli atau yang menetap di tempat itu adalah orang Frigia. Pada abad ke-12, kota ini dihancurkan atau dibinasakan oleh angkatan perang yang kejam. Reruntuhan kota ini hanya tersisa reruntuhan dari beberapa gedung di antaranya yang ada dan tersisa, yang lainnya dihancurkan. Kota Kolose yang jemaatnya di dalamnya terdiri dari orang-orang Yunani, orang Yahudi, tapi juga penduduk asli Frigia. Mereka adalah bagian daripada wilayah pelayanan yang dilayani oleh Frasem. Sedangkan Rasul Paulus sendiri, ia belum sempat dan ada dan melayani mereka. Namun ia mendengar tentang siapa mereka dari apa yang dijelaskan, yang disampaikan kepadanya. Jemaat yang ada di kota Kolose, mereka tidak dilayani langsung oleh Rasul Paulus, tetapi Rasul Paulus mendengar tentang mereka dari Epafras dan Filemon. Mereka dua adalah dua orang yang melayani jemaat di Kolose.
Dalam situasi itu, jemaat Kolose mempunyai iman kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Namun, mereka diperhadapkan juga dengan kepercayaan-kepercayaan lain yang kadang menggoyahkan iman kepercayaan mereka. Mereka diperhadapkan dengan kepercayaan sinkritisme atau percampuran budaya. Mereka diperhadapkan dengan kepercayaan Helenisme atau diperhadapkan dengan kepercayaan banyak dewa. Membuat iman kepercayaan dari setiap persekutuan itu menjadi tawar, menjadi kecut, dan merasa tidak bisa untuk lanjut dalam persekutuan itu lagi. Namun dalam kondisi itu, ketika Rasul Paulus mendengar berita dari beberapa orang atau rekan sepelayanannya tadi, maka ia menyurati mereka. Ia memberikan motivasi kepada mereka, ia memberikan kekuatan kepada mereka, ia memberikan pengharapan kepada mereka untuk tetap fokus dan hanya percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana dalam bagian pembacaan yang telah kita baca tadi, Rasul Paulus mengingatkan jemaat juga yang ada di Kolose untuk mendengar apa yang disampaikan, apa yang diberitahukan oleh Epafras kepada mereka. Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk tetap ada dalam pengharapan kepada Kristus. Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk tidak goyah atau berpindah pemahaman mereka ke tempat lain, tetapi mereka hanya fokus kepada Allah di dalam Kristus yang memberikan kehidupan kepada mereka. Permisa Tabura Injil di mana saja berada, dari bagian pembacaan yang tadi kita baca bersama dari Kolose pasal 4 ayat yang ke-12 yang berbicara kepada kita tadi dengan judul penutup dan salam. Bagian ini pun juga mau merupakan bagian yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose supaya lewat pemberitaan Rasul Paulus kepada mereka, iman kepercayaan mereka kepada Kristus bertumbuh. Bahkan Rasul Paulus juga telah mendengar bahwa mereka mempunyai ketaatan yang sungguh di dalam Kristus. Walaupun tadi mereka diperhadapkan dengan berbagai keadaan dan tantangan pergumulan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk tetap ada dalam kondisi itu. Apapun bentuk keadaan mereka, apapun bentuk situasi mereka, mereka harus tetap ada dalam kondisi itu. Kondisi di mana iman kepercayaan mereka hanya dapat bertumbuh di dalam Kristus dan tidak di tempat lain. Rasul Paulus juga mendengar bahwa mereka mempunyai kasih yang luar biasa. Kasih yang tulus yang telah dinyatakan kepada setiap orang dalam persekutuan mereka. Hal-hal itulah yang Rasul Paulus ingatkan mereka untuk lebih diperkuat dalam proses pelayanan yang mereka langsungkan. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk mendengar kepada Epafras sebagai bagian yang melayani mereka. Itu dapat kita lihat dalam bagian pembacaan kita tadi pada ayat yang ke-12. Tapi juga pada ayat yang ke-7 di pasal 1, Rasul Paulus mengarahkan mereka untuk belajar dari kesetiaan, belajar dari ketaatan, belajar dari ketekunan yang dimiliki oleh Epafras dalam melangsungkan pekerjaan pelayanan. Walaupun pada saat itu ia diperhadapkan dengan berbagai soal, tetapi ia tetap kuat dalam melakukan pekerjaan. Itu bagian yang terpenting lewat bagian pembacaan kita tadi pada ayat yang ke-12 yang mempunyai makna yang tersirat kepada kita tadi lewat bagian pembacaan ini, yang mau mengarahkan jemaat di Kolose untuk tetap kuat di dalam Kristus. Dari bagian pembacaan ini pun juga Rasul Paulus memberikan pengertian kepada mereka bahwa hanya di dalam kekuatan Injil-lah mereka dapat menemukan segala-galanya dalam hidup mereka. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa Injil yang mereka dengar di saat itu, Injil itu telah tersebar luas di seluruh dunia dan semua orang telah mendengarnya. Dan kalau mereka berpaling daripada Injil itu, mereka tidak akan mengalami kesejahteraan, mereka tidak akan mengalami damai, mereka tidak akan mengalami berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan.
Karena situasi mereka diperhadapkan dengan kondisi bahwa di satu sisi iman kepercayaan mereka apakah bertahan di dalam Kristus ataukah berpindah kepada kepercayaan-kepercayaan Helenisme atau kepercayaan-kepercayaan sinkritisme yang terjadi dalam situasi mereka. Hal itulah yang menjadi penekanan bagi Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Tetapi Rasul Paulus juga mengingatkan mereka untuk tetap mendengar apa yang disampaikan oleh Epafras sebagai teman sepelayanan daripada Rasul Paulus yang melayani di kota Kolose, didampingi dengan Filemon yang juga bagian dari rekan sekerja sepelayanan dari Rasul Paulus. Dari bagian pembacaan ini, dari ayat yang ke-12, memberikan pengertian kepada kita untuk belajar dari Epafras, yang di situ di mana ia menunjukkan kesetiaannya, ketaatannya, bahkan dalam situasi tertentu ia berdoa bagi umatnya. Ia berdoa bagi persekutuannya supaya iman kepercayaan mereka tidak keluar, tetapi iman kepercayaan mereka tetap ada di dalam Kristus. Dari situasi itu, kalau kita kaji bagian ini dalam keseharian kita, dalam aktivitas dan pekerjaan kita, dimanapun kita ada, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, kesetiaan dan ketaatan itulah yang harus dimiliki dalam diri kita untuk melangsungkan segala pekerjaan yang terjadi dalam hidup kita. Sebagaimana dalam bagian pembacaan tadi, temanya berkata kepada kita, setia dalam pelayanan. Tema ini mau mengarahkan kita tentang kata setia. Setia itu berarti patuh, taat, tekun, rela melakukan apa yang disampaikan, diperintahkan untuk dikerjakan dalam kehidupan. Hal itulah yang dimiliki oleh Epafras, sehingga Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Kolose untuk tetap berpegang teguh dalam iman kepercayaan mereka kepada Kristus, tapi juga tidak melupakan atau tidak melalaikan apa yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin mereka, supaya mereka menjadi baik dalam situasi pelayanan mereka. Belajar dari Epafras, kalau kita kaitkan dalam situasi kita, baik kita ada sebagai para pelayan dalam tugas pekerjaan kita, tapi juga ketika kita ada sebagai pribadi-pribadi di dalam kehidupan kita masing-masing, lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat aktivitas kita diingatkan untuk setia dalam pelayanan. Ketika ada kesetiaan ditaruh dalam diri setiap kita untuk melangsungkan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan yang mempunyai kehidupan kita akan memberkati kita, menolong kita, menjaga kita, menuntun kita dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Bahkan ketika kita mau melakukan yang baik dalam proses pekerjaan pelayanan kita, maka kita dapat mengatakan kepada setiap orang bahwa Allah di dalam Kristus Yesus yang kita imani tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, ketika kita setia melakukan pekerjaannya. Ia tetap ada bagi kita di hari ini, besok, dan seterusnya. Permisa tabura Injil yang dikasihi dalam kasih Kristus, bagian tadi mau mengarahkan kita untuk dapat melihat bahwa kasih dan setia Tuhan telah lebih dulu ada dalam kehidupan setiap kita. Maka ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan mengakui apa yang Dia berikan dan kerjakan dalam kehidupan kita, maka kita dapat memberi kehidupan kita lewat pekerjaan kita, lewat aktivitas kita. Kita mau melangsungkan pelayanan kita dengan takut akan Dia. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, tapi kalau kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu itu dengan takut akan Tuhan dan setia, maka kita akan menerima berkat-berkat Tuhan yang tak terduga dalam kehidupan kita di hari ini, besok, dan seterusnya. Sebagaimana yang dialami oleh Epafras dalam tugas pekerjaan pelayanannya, kita pun juga dalam keseharian kita pun dapat mengalami hal demikian,
kalau kita tekun di dalam Tuhan. Karena apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai dalam pekerjaan pelayanan kita, dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita di hari ini, besok, dan seterusnya. Kiranya Tuhan yang punya firman dapat menolong dan mengartikan itu lebih baik kepada kita lewat tuntunan Roh-Nya yang kudus. Amin. Demikian renungan firman di saat ini. Kami mengajak para permisa Tabura Injil di mana saja berada, tetap menyaksikan program Tabura Injil setiap hari. Tuhan memberkati.